Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka al-khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat senggang waktu, juga sempurnanya nikmat iman dan nikmat Islam yang masih tertanam dalam diri kita masing-masing, sehingga mengantarkan kita semua untuk sama-sama hadir di majlis yang mulia ini, majlis di mana turun kepada kita ketenangan, turun kepada kita rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma min qaumin majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Maka dari itu mudah-mudahan kita semua di subuh kali ini mendapat segala bentuk keutamaan yang Allah dan Rasulnya janjikan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan juga kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita diantaranya yang senantiasa mendambakan agar nanti di yaumil qiyamah kita dikumpulkan dalam barisan umat Rasulullah yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian di subuh kali ini adalah masih tentang terkait muamalah, khususnya terkait dengan transaksi-transaksi online. Imam Al-Bukhari dalam salah satu kitabnya, kitab Sahih Bukhari, ada subkitab yang diberi judul dengan Kitabul Buyu, kitab tentang jual beli. Kenapa Al-Buyu lafadznya dijamakkan? Karena memang dalam hal jual beli banyak aspek, banyak hukum dan banyak hal terkait dengan jual beli. Banyak jenisnya, hukumnya juga banyak. Maka dari itu para ulama senantiasa menjamakkan Kitabul Buyu, kitab tentang jual beli, aneka ragam jual beli. Sebelum menulis hadis-hadis terkait dengan jual beli, Imam Al-Bukhari mengutip beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjadi landasan dasar kebolehan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah halalkan al-bai'a, semua jual beli, wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Al-bai' di sini lafadznya mengandung alif lam.
Alif lam bermakna umum. Jadi setiap jual beli pada asalnya adalah boleh. Itu hukum dasarnya. Tapi meskipun di sini umumnya umum yang tetap dalam koridor dan batasan syariat. Karena alif lam juga bermakna ma'rifat. Ma'rifat itu definitif. Jadi bukan sembarang umum, tapi keumuman lafadz al-bai' di sini selama dalam kerangka yang dibolehkan oleh syariat. Jadi bukan umum mutlak, bebas itu. Ada saya mau jual beli. Nah, Al-Quran juga ahallallahu al-bai'a, setiap jual beli halal. Enggak seperti itu. Jual beli yang mana? Jual beli yang ma'rifat, jual beli yang selama tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Kalau terdapat pelanggaran syariat di dalamnya, tetap nanti akan dipalingkan dari hukum halal menuju hukum selain halal. Contoh, meskipun jual beli halal pada asalnya, tapi ketika komoditas yang diperjualbelikan adalah barang haram, maka jual belinya menjadi haram. Jual beli daging babi misalkan, toh saya mah jual beli ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, nggak bisa, karena dia melanggar syariat. Atau jual beli darah kobra misalkan, kan sekarang banyak ada darah kobra atau marus atau apalagi, pokoknya darah yang mengalir atau diendapkan, maka hurimat alaikumul maitah waddam. Ketika ada jelas keharamannya, maka meskipun transaksi jual beli pada asalnya boleh, tapi menjadi berpaling menjadi haram. Jadi kebolehan di sini, kehalalan di sini adalah selama dalam batas dan koridor syariat. Koridor dan batasan syariat yang seperti apa? Dalam hal ini para ulama sudah menjelaskan sebuah kaidah dasar terkait jual beli dan transaksi muamalah yang lainnya. Kaidah dasar yang harus kita fahami adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Asal hukum dalam perkara muamalah adalah mubah, adalah boleh. Jadi timbangan ini yang harus kita fahami terlebih dahulu, supaya nanti ketika menyikapi fenomena, bentuk, skema transaksi di kemudian hari, maka timbangannya akan tetap mengacu ke sini. Al aslunya mubah hatta yadulla dalil ala tahrimiha, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, maka berpalinglah hukumnya. Ketika tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, maka tetap dalam al-aslunya, yaitu mubah. Jadi segala sesuatu termasuk jual beli, al-aslu fil muamalah al-ibahah, dihukumi sebagai mubah, bahkan tadi halal. Wa ahallallahu al-bai'a. Jadi setiap jual beli, apapun namanya, apapun bentuknya, apapun skemanya, mau online mau offline, maka al-aslunya hukumnya mubah. Hatta yadulla dalil ala tahrimiha, sampai ketika ada dalil yang menunjukkan keharamannya, maka bisa jadi berpaling hukumnya. Dalilnya pun tidak sembarang dalil. Dalil yang dapat memalingkan dari hukum boleh itu haruslah dalil yang sahih dan juga shorih. Sahih secara sanad, secara periwayatan tidak ada masalah, valid dari Nabi. Sementara shorih maknanya tidak bercabang, maknanya satu gitu. Maka ketika ada dalil yang menunjukkan keharamannya, dia akan menuju haram. Misalkan Bapak suka transaksi dengan menggunakan DP, jual beli DP. Osok tara ibu nganggo DP anula sakitu, kan ini sudah lazim digunakan. Padahal ada dalil yang menunjukkan larangan tentang jual beli DP. Nah, Rasulullah SAW an bai'il urbun. Rasul melarang transaksi yang menggunakan DP atau arbun, hagsyah kumaha. Ayat dalil yang menunjukkan keharamannya. Maka bisa jadi menyimpangkan dari hukum asal menuju hukum selain mubah. Tapi ternyata dalilnya setelah diteliti ahli hadis, untungnya doif gitu Pak. Maka karena hadisnya doif, maka al-aslunya tetap mubah, maka tetap boleh menggunakan DP.
Bayangkan kalau hadisnya sahih, maka hukum jual beli DP itu, menggunakan DP itu dihukumi haram pastinya, karena ada dalil yang menunjukkan keharamannya dan dalilnya sahih. Tapi karena dalil tentang DP itu setelah diteliti adalah dhaif, maka tetap kita boleh bertransaksi menggunakan DP karena tidak beranjak dari hukum bolehnya. Karena dalil yang menunjukkan keharamannya ternyata tidak kuat secara ilmu hadis gitu. Kalau dibagi secara singkat, ini sering saya ulangi, bahwa yang dapat memalingkan sesuatu transaksi dari hukum boleh menjadi hukum selain boleh itu setidaknya ada 5. Apa yang 5 perkara itu? Yang pertama, selama tidak maisir. Berarti kalau ada unsur maisir, jadilah transaksi yang terlarang. Kenapa maisir tidak boleh? Karena ada larangan langsung dari Al-Quran tentang transaksi maisir itu adalah dilarang. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Maisir itu rijs, kotor, bahkan dia salah satu amali syaitan, fajtanibuh, jauhkan oleh kita. Maka ketika ada unsur maisir, transaksi apapun namanya, bentuknya, ada unsur maisir di sana, maka menjadi berpaling dari hukum transaksi mubah menjadi transaksi yang terlarang. Selanjutnya, maisir goror. Ketika ada unsur goror, tapi gorornya klasifikasinya klasifikasi berat. Ini sudah diterangkan di majelis ini tentang bab goror. Intinya goror itu masih ada samar, ketidakjelasan. Tidak jelas dalam hal apa? Bisa jadi tidak jelas dalam hal akad, bisa jadi tidak jelas dari jenis transaksinya, atau barang yang ditransaksikannya tidak jelas, kualitas spesifikasinya tidak diterangkan di awal, bisa jadi tidak jelas, atau goror dari segi jumlah, jenisnya jelas tapi jumlahnya tidak jelas, itu pun goror. Jenisnya jelas, jumlahnya jelas, tapi harganya tidak jelas, itu pun goror. Terus goror juga terjadi ketika dalam hal pembayaran, harga anda terjelas, pembayarannya tidak jelas kapan, atau penyerah terimaan barang juga tidak jelas, itu pun goror. Jadi goror wajib dihindari dalam perkara akad-akad bisnis. Kalau dalam transaksi sosial, transaksi kebajikan, boleh untuk goror. Tidak ada hukum goror yang terlarang kalau dilakukan dalam transaksi kebajikan. Sodakoh silahkan boleh goror, hadiah boleh goror, hibah boleh goror gitu. Tapi ketika akadnya bisnis, transaksi jual beli, transaksi sewa menyewa, transaksi syirkah dan sebagainya, itu harus menghindari goror dengan kualifikasi goror yang berat tingkatannya. Maisir goror. Ketiga, riba. Ketika transaksi mengandung riba, baik secara eksplisit ataupun implisit, tersurat atau tersirat, maka harus ditutup dan menjadi transaksi yang terlarang. Jadi selama tidak ada maisir, selama tidak ada gharar, selama tidak ada riba, maka transaksi tersebut mau dilakukan secara online, mau dilakukan secara offline, maka dihukumi tetap dalam hukum asalnya, yakni mubah. Yang keempat, selama tidak ada unsur zalim. Zalim itu aniaya, lawan dari ketidakadilan. Merugikan salah satu pihak, itu pun zalim. Berbohong, itu pun zalim. Maka pastikan transaksi kita mau offline ataupun online yang terkait zalim, maka itu adalah terlarang. Yang kelima, dharar. Dharar itu bahaya. Dharar, do. Kalau tadi ghin, gharar. Kalau ini dharar. La dharara wa la dirara, kata Rasulullah. Tidak boleh membahayakan diri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi ada larangannya. Doror ada larangannya, goror ada larangannya. Naha Rasulullah an bai'il gharar. Riba jelas larangannya, maisir jelas larangannya.
Jadi ada larangan-larangan yang 5 ini menjadi timbangan hukum dalam bab muamalah. Jadi timbangan bab hukum muamalah tetap kepada yang 5 ini mengacunya. Ada enggak unsur maisir di dalamnya? Ada enggak unsur gharar? Ada enggak unsur riba dari transaksi yang dilakukan? Ada tidak unsur zalim? Ada tidak unsur darar? Ketika ternyata nihil, maka transaksi apapun namanya, jenisnya apapun, bentuknya apapun, skemanya apapun, maka insya Allah masih dalam tataran hukum mubah. Karena demikian kaidahnya, al aslunya mubah, al aslu fil muamalati al ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Maka itulah kita mengenal timbangan dasar terkait hukum muamalah. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, selanjutnya masalah terkait dengan online. Ada beberapa isu penting dalam bab online. Pertama, misalkan kita angkat kasus COD yang juga umum dilakukan oleh kita semua. Ibu osok COD? Asli tara? Ibu osok COD? Osok. Terang hukumna ente untung taranya, tapi pelebah nu osok COD hukumna terang ente terang cenah kumaha engke we hukum nama gitu ya. Nah, ini kesalahan besar kita beramal sebelum berilmu, padahal panduan seorang muslim itu al ilmu qoblal amal, ilmu dulu baru beramal. Pastikan ilmunya dulu baru kita melakukan sesuatu dalam hal ibadah, dalam hal muamalah kah. Karena bahaya ketika kita misalkan ternyata haram, kumaha gitunya. Maka ilmui dulu. COD teh ibu milih aya nu terang, cash on delivery. Intina ada barang, ada uang gitunya. Dibayar ketika barang nyampe dugi. Secara hukum bagaimana? Lah nu kitu we dihukumi cenanya. Nah, inilah umat Islam harus sensitif terhadap masalah hukum kan? Karena terkait benar dan salah, terkait keselamatan kita dalam bertransaksi. Jika mengacu pada kajian fikih muamalah kontemporer, para ulama ahli fikih muamalah kontemporer setidaknya terbagi pendapatnya menjadi 2 pendapat. Ada yang menyatakan bahwa COD itu hukumnya haram. Bahaya kan amun hukumnya haram. Berarti urang kudu eureun COD-an. Nah, apa landasan hukum haram COD yang menurut pendapat mengharamkan COD? Pendapatnya adalah dalil dari Ibnu Umar. Dalil dari Ibnu Umar, nahan Nabi SAW an bai'il kali bil kali. Rasulullah melarang transaksi kali bil kali. Kali bil kali teh naon, Bu? Terjemahnya utang dengan utang. Transaksi utang dengan utang. COD utang dengan utangnya di mana? Menurut pendapat ini, COD itu hutang barang dengan hutang uang. Transaksi terjadi hutang barang na engke, uang na engke gitu. Tertunda dengan tertunda. Maka unsur dan kriteria kali bil kali menurut pendapat pertama terpenuhi dalam transaksi COD. Maka COD sama dengan kali bil kali sama dengan haram. Itu menurut pendapat yang pertama, dengan menggunakan dalil dari Ibnu Umar, nahan Nabi SAW an bai'il kali bil kali. Rasulullah melarang transaksi kali bil kali. Itu pendapat pertama, haram. Maka jika ibu dan bapak mengambil pendapat yang pertama, konsekuensinya eureun COD-an karena haram. Pendapat yang kedua menghukumi COD dengan hukum mubah, boleh-boleh saja. Alhamdulillah cenah anu ngamubahkeun. Tapi kita lihat argumentasinya seperti apa sehingga menghukumi COD mubah. Pertama, argumentasinya adalah bahwa dalil yang digunakan untuk menghakimi COD sama dengan haram adalah dalil yang tadi dari Ibnu Umar, nahan Nabi SAW an bai'il kali bil kali. Ternyata menurut para ahli hadis, hadis ini dihukumi sebagai hadis dhaif.
Karena ada rawi bernama Musa bin Ubaidah. Rawi tersebut dihukumi rawi dhaif. Bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i, qala al-Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, ahlul hadis yuhinuna hadal hadis. Para ahli hadis menghukumi lemah hadis yang tadi. Hadis kali bil kali. Kemudian juga Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad, la tahillur riwayah an Musa bin Ubaidah. Tidak halal periwayatan hadis yang diterima dari Musa bin Ubaidah, karena rawinya rawi dhaif itu. Wala a'rafu hadal hadis min ghairihi, kata Imam Ahmad, dan aku tidak tahu ada hadis lain selain dari periwayatan jalur Musa bin Ubaidah. Maka hadis nanti satu jalur dari Musa bin Ubaidah wungkul, sementara Musa bin Ubaidah teh rawi yang dhaif. Maka Ibnu Hajar pun mengambil kesimpulan tentang hadis kali bil kali itu adalah hadis yang dhaif. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis tersebut adalah hadis dhaif. Maka tadi panduannya, apa yang dapat memalingkan dari hukum asal transaksi? Hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Ada dalil yang menunjukkan keharamannya, ada dalil yang menunjukkan keharamannya, tapi ternyata hadisnya dhaif. Maka pendapat yang kedua menghukumi COD tetap dalam kerangka hukum mubah, karena dalil yang digunakan dari pendapat yang mengharamkan adalah dalil yang dhaif. Imam Asy-Syafi'i mendoifkan, Imam Ahmad juga mendoifkan, Ibnu Hajar al-Asqalani juga mendoifkan hadis ini. Maka tetap al-aslu, tetap dalam keasal hukumannya, al-aslu fil COD al-mubah gitu. Asal hukum dalam COD itu mubah menurut pendapat yang kedua. Kemudian pendapat kedua juga berargumen, benarkah kali bil kali, benarkah COD itu sama dengan kali bil kali? Bener ente COD teh sama dengan kali bil kali dalam hadis itu? Karena kali bil kali, transaksi kali bil kali, ijma para ulama, meskipun hadisnya dhaif, tetap bentuk kali bil kalinya diharamkan. Jadi meskipun hadisnya dhaif, tetap transaksi kali bil kali itu diharamkan. Karena nanti kali bil kali itu mengandung goror, kali bil kali itu mengandung esensi riba gitu. Jadi bukan karena dhaifnya hadis, tapi karena mengandung goror dan mengandung riba, transaksi hutang dengan hutang. Jadi pendapat yang kedua, argumentasi yang kedua, mempertanyakan benarkah COD sama dengan kali bil kali. Kita lihat kali bil kali menurut para ulama. Menurut Imam Malik, kali bil kali itu menurut Imam Malik, seseorang bertransaksi dengan si A, katakan bertransaksi dengan si B. Si A bertransaksi barang yang barangnya sendiri belum dia pegang. Jadi kali bil kali tek itu, sorry Imam Malik, si A menjual barang kepada si B, tapi barangnya masih tergantung di pihak lain, di Gade, di Tamut atau di Kumaha, pokoknya lagi tidak megang, dan dia tidak ada kepastian untuk bisa diserah terimakan. Dijual kepada si B. Si B pun sama. Si B berniat melakukan pembayaran dengan uang yang masih tergantung di pihak lain. Jadi ada berapa pihak kali bil kali menurut Imam Malik? Ada 4 pihak menurut Imam Malik. Jadi transaksi hutang dengan hutang atau kali bil kali menurut Imam Malik itu 4 pihak yang bertransaksi. Si B menjual barang, si A menjual barang kepada si B, tapi barang si A masih kena di si C. Si B ge sami, abi mayar tapi duitnya di si D kene gitu. Ya. Bapak belit kan? Apa yang terjadi esensinya? Esensinya mengandung goror. Karena bisa jadi ketika uang itu ada, barangnya belum bisa diserah terimakan, atau ketika barangnya ada, uangnya juga tidak bisa diserah terimakan. Kang, ieu barangna ieu aya tasok, keula da abi duitna can aya. Maka enggak terjadi serah terima. Atau sebaliknya,
Pak abi duitna tos aya ya, kalau barang nage can aya di urang di batur kene, itu kali bil kali, berarti gorornya kuat di sana. Maka dari itu para ulama meskipun secara hadis doif, tapi ijma transaksi kali bil kali itu adalah terlarang. Karena tadi gorornya itu. Apakah COD sama dengan yang tadi? Ari COD opat pihak tuh. Henteu kan ya? COD sami teu jeung nu tadi. Ieu saya ngajual barang ieu, tapi barangna dibatur keneh. Oh nya ku saya bakal dibayar tapi duitna ge dibatur keneh. Beda dengan COD kan? Karakteristiknya beda dengan COD. COD itu ada kurir mengantarkan kepada kita dan kita pesan sebelumnya, kita pun setelah barang datang kita bayar. Dan itu beda dengan transaksi kali bil kali. Tidak sama kali bil kali dengan COD itu. Maka dari itu pendapat yang kedua menganggap kurang tepat ketika menyamakan COD dengan kali bil kali. Namun gitu dina COD teh datang kurir, bu mana ieu bayarna 50.000, oh di tatangga we abi da gaduh hutangan di ditu gitu. Tagih we ka tatangga pan enggak gitu. Kita bayar oleh kita gitu langsung. Jadi memang ada beda kriteria, beda karakteristik antara kali bil kali yang dijelaskan oleh Imam Malik dengan skema dan bentuk COD yang hari ini berkembang. Maka pendapat yang kedua menganggap tidak tepat menghukumi haram COD dengan dalil kali bil kali gitu. Karena beda bentuknya. Ijab kabul ada. Dalam setiap transaksi ada ijab kabul. Ketika kurir menyerahkan, kita menyerahkan uang, itu pun dihukumi sebagai ijab kabul. Jadi ijab kabul itu pemahamannya bukan harus dengan kata-kata saya serahkan barang ini, saya terima uangnya. Tapi bisa dengan bil hal, bisa dengan bil isyarah, bisa dengan kata-kata. Jadi nanti banyak bentuk dari ijab kabul ya. Terus kemudian argumentasi yang kedua tentang kali bil kali menurut para ulama terdahulu, kali bil kali juga ada dalam bentuk lain. Bentuk lainnya terjadi dari transaksi salam. Sudah ya pelajaran tentang bai'us salam atau sudah lupa? Bai'us salam itu apa? Jual beli pesanan, PO kalau dalam dunia online, pre-order ya. Itu salam. Salam itu bayar dahulu uang di awal, barang datang kemudian sesuai perjanjian. Mau sebulan lagi, mau 2 bulan lagi, mau 3 bulan lagi. Contoh misalkan PO mukena untuk lebaran, silahkan transfer, harganya 500.000, itu salam ya. PO pre-order boleh, boleh. Karena ada dalil spesifik dari Nabi tentang kebolehan salam. Hadisnya dari Ibnu Abbas bahwa ketika Nabi tiba di Madinah, qadimna al-Madinata, kami tiba di Madinah, hijrah, ketika proses hijrah ke Madinah. Ketika orang Muhajirin hijrah ke Madinah, orang Mekah hijrah ke Madinah, qadimna al-Madinah, kata Ibnu Abbas, ketika kami tiba di Madinah, hum yuslifuna, orang-orang Madinah sudah terbiasa melakukan transaksi salaf. Salaf teh salam yang tadi. Padahal apa? Pada komoditas kurma, bitamri asanataini wasalas. Pada komoditas kurma untuk 2 tahun penyerahan kemudian atau 3 tahun. Jadi salaf mak itu orang Madinah sudah biasa pesen kormana ayeuna, kormana datang 2 tahun atau 3 tahun kemudian ketika panen gitu. Bukan ijon, Pak. Kalau ijon mah kita membeli barang masih keneh pentil, ya, langsung diborong ketika pentil. Ini mah pesanan. Pesen dukuh lah, engke lamun usum dukuh pesen. Bahkan dukuh nage can jadi, Pak. Kaci itu. Kaci itu salam namanya. Siga orang Madinah pesen korma untuk 2 tahun kemudian atau bahkan 3 tahun. Itu salam namanya. Tapi ketika Nabi tiba di Madinah, Nabi memberikan arahan-arahan khusus.
Man aslafa, barang siapa yang melakukan transaksi salaf atau salam fi syai'in, pada setiap komoditi apapun boleh disalamkan pada dasarnya. Maka kata Nabi, fal yuslif bikailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Pastikan kailnya diketahui, kail itu spesifikasi barang, ukuran, timbangan, jenisnya di awal diketahui. Wa waznin ma'lumin, timbangannya, beratnya diketahui. Ila ajalin ma'lumin, waktu penyerahannya pun diketahui di awal. Ini yang mengharuskan syarat mutlak ketika ibu dan bapak menggunakan akad pre-order atau salam di online atau offline. Misalkan PO mukena untuk lebaran harga 500.000, cukup nggak segitu? Kurang, ada kurang. Kenapa? Karena belum dijelaskan spesifikasi barangnya. Barangnya nukie, tampilkan fotonya yang benar-benar yang akan kita jual, disertakan di deskripsi bahwa kainnya bordirnya manual atau komputer gitu ya, terusan atau potongan, itu dijelaskan jenis kain dan sebagainya. Penyerahan H-2 lebaran harus seperti itu. Jadi tidak boleh transaksi PO mau kena harga 500.000, silahkan ikutan transfer, belum cukup. Karena nanti akan jatuh kepada transaksi yang dilarang. Transaksi yang dilarangnya apa? Dia menjual sesuatu barang yang tidak ada. Pan salam mungkin tidak ada, Ustadz. Mengadakannya dengan sifat karakter barang, spesifikasi dan penyerahan yang disepakati di awal. Jadi kalau dalam salam itu harus seperti itu, Pak. Jadi bapak sekarang boleh misalkan pesen gurame lah, jangan hajat budak setahun deui, pesen ayeuna boleh. Misalkan ada kekhawatiran gurame 1 tahun kemudian teh bakal piheseun misalkannya. Cek tukang gurame atau cek menerima pesanan teh, oke siap. Kanggo tanggal sabaraha, ditetapkan tanggalnya, dibayar sekarang, akadnya sekarang, boleh. Itu transaksi salam. Selama disepakati di awal, bade gurame naon, lokal atau Jawa misalkan ya, bade nu sakumaha wae, bade anu hijian sakilo atau anu bebas campur, itu disepakati di awal, itu salam transaksinya, Bu. Itu boleh. Jadi ketika Nabi di Madinah, orang Madinah sudah terbiasa melakukan transaksi salam. Kita balik lagi kepada yang tadi, bahwa kali bil kali bisa terjadi dalam transaksi salam. Kapan? Ketika si penjual pada saat penyerahan barang dia tidak mampu menyerahkan barang. Gagal serah bahasa kerennya. Gagal menyerahkan pesanan orang. Misalkan orang Arab pesan korma 2 tahun, dijanjikan korma anak ayah, tapi ternyata qadarullah di tahun itu korma itu gagal panen misalkan, atau dia kehabisan barang misalkan. Kehabisan barang padahal ieu aya pesanan geus dijanjikeun duitna geus, karena menggunakan transaksi salam. Maka dia mengakadkan lagi dengan si pembeli, Kang, lauk teh ternyata seepeun barang mun dina lauk kitunya tadi gurame. Kumaha tuh artos nu 10 juta teh wios we ku abi dipeser deui jadi 15 juta, dibayar 2 kalikeun gitu. Dia mentransaksikan apa, Pak? Uang. Mentransaksikan uang 10 juta dengan uang 15 juta. Itu bentuk kali bil kali yang kedua. Jadi bentuk kali bil kali yang kedua menurut para ulama, yang tadi menurut Imam Malik seperti tadi, yang kedua mah kali bil kali terjadi dari transaksi salam ketika gagal serah barang. Harusnya H-2 teh diserahkan mukena teh, tapi ternyata keteledoran pihak produksi, ternyata can bareres ya, geuning can beres ku bakat membeludak pesanan gitu. Bapak teh komunikasi ke nu beli mukena, Pak, Ibu punten mukenana can beres teu kabagian ibu mah gitu, wiosnya 500.000 dipeser we ku abi jadi 1 juta, tapi wayahna di 2 kalikeun. Nah itu
kali bil kali, utang dengan utang. Kenapa para ulama tadi meskipun doif tapi tetap ijma tidak bolehkan? Karena kali bil kali semacam ini mengandung esensi riba, di mana 500.000 ditukar dengan 1 juta, 10 juta ditukar dengan 15 juta. Kembali lagi kepada COD, apakah COD seperti itu juga? Kan tidak ya. Jadi dari segi kali bil kali yang diterjemahkan oleh para ulama dengan bentuk skema COD yang ada hari ini, rasanya tidak pas menghukumi COD disamakan dengan kali bil kali, karena unsur dan kriteria bahkan bentuknya pun tidak sama ternyata COD dengan kali bil kali gitu. Kali bil kali pertama 4 pihak, abi ngajual barang, barangna eueuh, duit nage can dipegang ku pembeli gitunya. Itu juga bukan COD, karena COD mah ketika ada barang dibayar gitu. Meskipun nanti ada COD yang tidak dibayar. Nah, itu mah bagian pengecualian anak gitu. Bagian pengecualian. Karena secara umum COD itu kan dibayar gitu ya. Dibayar dan terjadi serah terima. Maka ketika dalam COD serah terimanya jelas, barangnya serah terima uangnya pun juga terjadi, maka menjadi transaksi yang sah dan mubah insyaallah. Nah, itu di dalam bab hukum COD. Tapi karena ini realita fikihnya seperti ini, ya ketika misalkan ibu dan bapak, saya mah kecenderungannya asa milih pendapat pertama, ya mangga. Tapi konsekuensinya eureun COD-an gitu ya. Ulah megangnya pendapat yang mengharamkan tapi COD-ana beuki gitu ya. Tapi dari sudut tadi ketika penerangannya seperti itu, rasanya ya COD itu lebih tepat dihukumi sebagai hukum mubah, karena tidak tepat menghukumi COD dengan kali bil kali. Baik ikhwatal iman yang Allah muliakan, sebelum dilanjutkan mangga ada pertanyaan. Jadi PO sudah kita bahas tadi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di warung. Biasanya makan dulu. Baru bayar. Kebiasaan kita di warung makan dulu baru bayar. Jadi dalam hal tadi timbangannya tetap, adakah maisir di sana? Adakah goror di sana? Adakah riba di sana? Adakah zalim di sana? Adakah doror di sana? Bahaya enggak di sana? Ketika 5 unsur ini tidak ada, dan bahwa hal tersebut bahkan sudah menjadi uraf tujar, sudah jadi perilaku, sudah jadi hukum yang membudaya, dan hal itu juga difahami oleh orang-orang yang bertransaksi, maka menjadi hal yang boleh. Apalagi transaksi seperti itu kan terjadi pada hal-hal yang sifatnya remeh, pada harga-harga yang biasanya kecil, misalkan bala-bala gitunya. Sudah biasa kan tukang dagang tara nyarek gitunya di daharan tuh, duit heula atau nanya heula kan, enggak. Jadi kita bala-bala hiji leupet, engke balitung di akhir, Pak abi leupetna hiji, bala-balana 10. Ketika ada darmajinya yang keliru gitu ya. Kalau skemanya nggak apa-apa, yang salahnya darmajinya gitu. Atau ketika misalkan nanti perilaku seperti itu menimbulkan terbukanya peluang untuk darmaji, maka mending tidak boleh gitu ya. Tapi yang terjadi kan darmaji mah hanya penyimpangan sebagian kecil orang gitu ya. Sebagian besar masyarakat menerima transaksi seperti itu karena tidak mendolimi pihak lain, tidak ada unsur bahaya di sana, maka insya Allah tetap dalam hukum mubahnya. Jadi mubah untuk transaksi-transaksi yang sepele, termasuk transaksi-transaksi sepele yang tidak mengharuskan adanya saksi kan. Kalau kita mengacu pada ayat Al-Quran, wa ashhidu idza tabayatum, dan persaksikanlah setiap engkau melakukan transaksi. Jadi transaksi itu sebenarnya harus ada saksi. Uluh sia kumaha tuh abi meuli kerupuk tadi eueuh saksi gitunya. Abi tadi meuli bala-bala ditah balik deui da eueuh saksi gitunya. Akan sangat susah ketika ayat ini diterapkan langsung letter luck gitu. Maka dari itu nanti ada penjabarannya, transaksi seperti apa yang harus ada saksi gitu, transaksi seperti apa yang
tidak boleh atau tidak mengapa tidak ada saksi. Misalkan ayah budaknya kurang dititah meuli kerupuk, jing meuli kerupuk ke warung itu, ternyata mah kunaon maneh balik deui teu moal kerupukna, ceuk si Pak Hajina uih deui eueuh saksi gitu ya, kan repot gitu. Padahal betul ayatnya betul, wa ashidu idza tabayantum, tapi dalam hal penerapan nanti perlu penjabaran kita, yang bagaimana transaksi yang harus ada saksi, yang bagaimana transaksi yang tidak mengharuskan ada saksi. Itu mungkin jawabannya. Jadi untuk menghukumnya tetap kita timbangan hukumnya kepada yang 5 itu. Selama tidak ada yang 5, selama tidak ada penyelewengan syariat di sana, selama dilakukan juga antarod, maka itu menjadi transaksi yang mubah. Bu ibu ada? Enggak? Oke. Transaksi online selanjutnya adalah terkait dengan jual beli emas. Hari ini karena online itu sudah menjadi sebuah keniscayaan, perkembangan zaman mengharuskan seperti itu, tapi juga tidak lantas menjadikan kita abai terhadap hukum. Maka ada pertanyaan, apakah emas boleh dijual belikan secara online? Ini pun sama. Dalam pendapat fikih kontemporer terdapat setidaknya 2 perbedaan pendapat. Yang pertama, mendudukkan emas sebagai amwal ribawiyat, harta ribawi, di mana dalam harta ribawi transaksinya diatur. Kalau sesama harta ribawi, emas dengan emas, perak dengan perak, harus sama takarannya dan harus tunai. Misalkan emas dengan emas, 1 gram harus ditukar dengan 1 gram, perak dengan perak, 1 gram ditukar dengan 1 gram, dan mengharuskan tunai. Maka pendapat pertama yang menganggap emas hari ini tetap sebagai amwal ribawiyat adalah melarang transaksi emas secara online. Tapi ada pendapat yang kedua. Pendapat diantaranya pendapat Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, para ulama besar juga sama, menganggap bahwa selama emas tidak diposisikan sebagai alat tukar, maka boleh dilakukan jual beli secara kredit, boleh dilakukan jual beli secara online. Makna tersiratnya seperti itu. Selama emas diposisikan bukan sebagai alat tukar. Sekarang emas alat tukar bukan? Rupiah kan sekarang mah alat tukarnya bukan emas. Maka menurut pendapat yang kedua, maka dari itu boleh, karena dia keluar dari amwal ribawiyat, keluar dari karakter harta ribawi ketika emasnya diposisikan sebagai bukan alat tukar. Jadi pendapat kedua mah boleh, mau dikredit boleh, mau di online kan boleh, karena emasnya sedang di posisi tidak dijadikan sebagai alat tukar. Kalau dulu alat tukarnya kan dinar, emas, dirham, perak, maka penukarannya pun harus langsung. Ibaratnya rupiah dengan rupiah, rupiah dengan dolar, itu kan harus tunai langsung, harus di tempat langsung, serah terima langsung gitu. Tidak boleh di online kan juga. Jadi ada 2 pendapat seputar emas. Pendapat pertama tidak boleh, haram, karena menganggap emas sebagai harta ribawi, mau diposisikan sebagai alat tukar mau bukan alat tukar, emas itu harta ribawi, maka kata Nabi harus yadan biadin, harus 1 takaran. Tapi pendapat yang kedua, ada ilat ketidakbolehannya itu ada pada ilat alat tukar. Selama alat tidak dijadikan sebagai alat tukar emasnya, maka boleh untuk ditransaksikan baik secara kredit, baik secara online gitu ya. Maka dari itu di Dewan Syariah Nasional memegang pendapat yang kedua. Maka dari itu di Bank Syariah, di Pegadaian Syariah itu kan ada kredit emas ya, karena memang menggunakan pendapat yang kedua. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah juga pendapat yang kedua, bahwa emas ketika tidak dijadikan sebagai alat tukar, maka dia keluar dari ilat amwal ribawiyat gitu. Ibu-ibu ada? Tidak ada?
Bapak-bapak, mangga. Khiyar. Boleh kan pembeli membatalkan. Iya. Ada syarat-syarat tertentu. Terus itu kan boleh, tapi kalau merugikan penjual. Oke, siap. Khiyar memang hak opsi yang dimiliki baik penjual atau pembeli. Tapi andai kata dengan khiyar tersebut terjadi pada barang-barang yang apabila tidak jadi transaksi akan merugikan salah satu pihak, ini pun harus difikirkan. Karena kita tidak boleh merugikan orang, tidak boleh merugikan diri sendiri. Maka diselesaikan dengan cara sulhu perdamaian. Misalkan kalau belinya gamis makan mau ruksak lamun khiyar tanya Pak, lamun batal teh. Tapi lamun beli kain yang misalkan abi meser kain saparapat gitunya. Dia kan sudah terpisah dari yang aslinya. Terus punten abi mau acios cek tukang dagang teh ieu teh duka aya nu meuli duka moal gitunya, lamun sakieu mah gitu kan rugi untuk penjual. Maka dalam hal seperti itu kita pun harus sama berpikir. Meskipun opsi khiyar di sana ada, tapi ketika khiyar dilakukan akan merugikan salah satu pihak, maka mendingan jangan. Atau boleh nanti ada kesepakatan. Duh da ieu Kang rugi kanggo abi, kumaha tuh kembali artosna satengahna, pami misalkan ridho silahkan nggak apa-apa gitu. Ada misalkan ganti rugi gitu ya. Ada ganti rugi dalam melaksanakan khiyar, itu boleh-boleh saja. Karena patokan selanjutnya kita jangan merugikan orang dan merugikan diri sendiri gitu. Nah itu dia, dalam konsep muamalah itu, karena muamalah itu dua pihak, maka yang mengertinya pun harus dua pihak. Ketika yang mengertinya satu pihak, susah untuk diterapkan, malah jadi pasea gitunya. Pan yang dikwitansian, nah ditukerkeun deui, nah geus terjadi gitunya. Itu repot gitu. Biasana anu ngarti ngelehan gitunya. Biasana nu ngarti we ngelehannya bayalah wios gitunya. Jadi nu ngarti nu ngelehan biasana gitu. Daripada ribut kan, daripada madorot yang lebih besar, kita sebagai orang yang paham ya udahlah, da si eta mah can diajar muamalah teu apaleun khiyar gitu, geus bayalah jadi we gitu. Padahal kita ada opsi khiyar majelis misalkan. Kita masih di toko itu, kita berniat membatalkan, tapi ternyata lawan hukumnya tidak tahu tentang khiyar, malah jadi mesat bedog misalkan. Ai maneh teu balik pan geus dikwitansian. Duit nage geus ku saya diterima, barang geus diterima ku kamu, mesat bedog halik sakaditu geus urang kabur gitu Pak. Jangan memaksakan khiyar gitu. Ulah kita ribut gara-gara khiyar mereka tidak tahu gitu. Yang bijak ya kita ngelehan gitu, nu paham gitunya. Jadi muamalah itu kenapa muamalah? Karena sifatnya interaksi. Kalau sifatnya interaksi, yang paham harus dua-duanya. Maka disinilah kaum muslimin harus memahami hukum-hukum terkait dengan muamalah supaya tercipta keharmonisan sosial. Ayo deui mangga. Cekap hari ini kita belajar tentang COD, hukum perspektif syariah, dan juga PO, pre-order atau akad salam. Secara umum kita pun belajar tentang timbangan hukum dalam bab muamalah yang sering kita ulangi dalam pelajaran-pelajaran muamalah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lanjutan, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kita tutup dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.